Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jember terdiri dari 31 wilayah kecamatan dan 248 desa atau kelurahan. Kabupaten Jember memiliki luas daratan sebesar 3.293,34 km yang sebagian besar merupakan kawasan hijau, terdiri dari hutan, sawah, tegal, dan perkebunan. Sehingga tidak heran jika mayoritas masyarakat di Kabupaten Jember berprofesi sebagai petani. Desa Sidodadi merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Jember. Desa ini merupakan desa terluas yang ada di Kecamatan Tempurejo. Desa Sidodadi memiliki lahan pertanian yang luas serta komoditas yang beragam. Salah satu komoditas yang dibudidayakan di Desa Sidodadi yaitu tanaman kedelai. Kedelai merupakan komoditas pangan ketiga setelah tanaman padi dan jagung. Sumber protein penting yang lengkap dengan karbohidrat, serat lemak, dan sejumlah vitamin, serta mineral yang sangat penting untuk kesehatan. Banyaknya kandungan nutrisi dari kedelai membuat kedelai diolah menjadi lauk pauk seperti tahu, tempe, kecap yang menjadi kebutuhan lauk pauk sehari-hari. Selain itu, kedelai juga dapat diolah menjadi susu kedelai yang banyak digemari oleh masyarakat. Salah satu agroindustri kedelai yang banyak dikembangkan dan memiliki potensi di Desa Sidodadi yaitu agroindustri tahu. Tahu merupakan hasil agroindustri kedelai yang memerlukan beberapa tahapan dalam pembuatannya. Tahapan yang pertama berupa perendaman kedelai, dilanjutkan dengan penggilingan kedelai, kemudian perebusan hasil gilingan kedelai menggunakan kayu bakar, penyaringan, dan pemberian cuka. Pemberian cuka ini digunakan untuk menggumpalkan hasil penyaringan air kedelai. Tahapan yang selanjutnya yaitu berupa penyetakan. Setelah menggumpal, maka tahu dipotong sesuai dengan ukuran. Ketika awal mula, soalnya ini warisan dari orang tua. Tahun 60-an. Sejak tahun 1960-an, keluarga Pak Mif mendirikan usaha tahu yang saat itu ketersediaan tahu masih sangat sedikit. Usaha tersebut diwariskan secara turun-temurun dan terus berkembang hingga sekarang. Setiap harinya, Pak Mif mampu mengolah 25 kg kedelai yang diperolehnya dari kios pertanian dan juga dari petani di sekitarnya. Sampai saat ini, teknologi yang digunakan oleh Pak Mif sekeluarga masih sangat sederhana. Sehingga salah satu kendala yang dihadapi berupa mahalnya harga kayu bakar serta ketika terjadinya musim hujan. Kayu bakar menjadi salah satu komponen utama yang menunjang agroindustri ini. Ketika terjadi musim hujan, maka kayu bakar menjadi basah sehingga kayu tidak dapat digunakan untuk memproduksi tahu. Karena ini proses pembuatan tahu secara tradisional nggak ada yang teknologi yang digunakan. Peralatan manual semua. Sedangkan kendala lainnya berupa mahalnya harga kedelai di pasaran. Ketika harga kedelai meningkat tajam, biasanya Pak Mif melakukan strategi berupa pengurangan ukuran tahu, namun untuk harga jualnya masih tetap disamakan. Mahalnya barang baku,
masuk kedelai, minyak, sulitnya kayu bakar. Nah, strateginya ya semakin dikecilkan tahunya. Hingga saat ini, tahu masih menjadi olahan utama di tempat agroindustri Pak Mif. Hasilnya jelas dong, gak hasil kan gak kerja. Ya anggap per kilo 1.500 lah per kilo. Jadi misalnya habis 10 kilo berarti 15.000. Selain menjual tahu mentah, Pak Mif juga menjual tahu matang. Tahu matang ini banyak dibeli oleh produsen-produsen makanan pengolah tahu, baik itu produksi rumah tangga maupun produksi besar. Baik berupa makanan ringan, lauk pauk, makanan hasil olahan tahu seperti tahu kocek, keripik, dan lain sebagainya. Ya, pada dasarnya usaha industri tahu tradisional itu sekarang sudah sangat hasilnya sangat minim karena bahan baku yang begitu mahal. Karena itu harapannya untuk generasi muda yang akan datang ini ciptakan lapangan kerja yang sesuai pada zaman. Intinya kalau pembuatan tahu ya jangan tradisional. Terus intinya lagi produksi kedelai lokal itu yang harus digiatkan. Saya kira itu sudah cukup untuk motivasi generasi muda yang akan datang.